Tidak ada yang menyangka malam itu akan berubah menjadi bencana besar. Sirene meraung di seluruh Tel Aviv ketika radar militer Israel tiba-tiba menangkap ratusan objek melaju dari langit timur tengah. Bukan satu atau dua, tetapi 100 rudal balistik raksasa milik Iran yang melaju sangat cepat. Iron Dome mencoba menghentikan semuanya, tetapi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akhirnya terjadi. Beberapa rudal lolos dan menuju satu target paling sensitif di Israel. Sebelum lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih karena support kecil dari kamu sangat berarti buat channel ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Ngomong-ngomong, kamu lagi nonton dari kota mana? Malam di Tel Aviv awalnya terlihat biasa saja. Lampu-lampu kota masih menyala terang, lalu lintas masih bergerak, dan sebagian warga masih menikmati waktu santai mereka setelah hari yang panjang. Tidak banyak yang menyadari bahwa beberapa ribu kilometer dari sana, sebuah keputusan besar baru saja diambil oleh militer Iran. Keputusan itu lahir dari kemarahan yang menumpuk setelah serangan rudal Israel menghantam wilayah Teheran beberapa waktu sebelumnya. Serangan itu dianggap sebagai penghinaan sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan Iran. Para pejabat militer Iran tidak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan bahwa balasan harus diberikan. Bukan balasan kecil yang hanya sekadar simbol. Mereka ingin sebuah serangan yang membuat dunia menyadari bahwa Iran masih memiliki kekuatan besar yang siap digunakan kapan saja. Di sebuah fasilitas militer yang dijaga sangat ketat, para teknisi dan prajurit telah bekerja sejak sore hari. Deretan peluncur rudal berdiri seperti menara besi yang mengarah ke langit. Setiap peluncur membawa rudal balistik terbaru yang selama ini jarang diperlihatkan ke publik. Para prajurit bergerak cepat tetapi penuh ketelitian karena mereka tahu bahwa setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di ruang komando, para perwira tinggi menatap layar radar dan peta digital yang menunjukkan jalur penerbangan rudal yang sudah direncanakan dengan sangat rinci. Mereka menunggu satu hal yang paling menentukan, yaitu perintah akhir dari pimpinan militer tertinggi. Ketika pesan itu akhirnya datang, ruangan menjadi sangat hening selama beberapa detik. Tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu bahwa setelah perintah itu dijalankan, situasi di Timur Tengah bisa berubah drastis. Komandan yang memimpin operasi itu akhirnya mengangkat kepalanya dan memberi sinyal kepada seluruh tim peluncur. Perintahnya singkat, jelas, dan tidak bisa ditarik kembali. Malam itu Iran memutuskan untuk membalas serangan Israel dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah serangan besar yang akan membuat langit Timur Tengah berubah menjadi jalur api dari 100 rudal balistik yang siap meluncur menuju wilayah Israel. Beberapa detik setelah perintah diberikan, suasana di pangkalan militer Iran berubah menjadi sangat sibuk tetapi tetap terkendali. Para teknisi memeriksa sistem peluncur untuk terakhir kalinya sementara para operator di ruang kendali memantau setiap indikator di layar mereka. Semua prosedur dilakukan dengan sangat hati-hati karena mereka tahu bahwa operasi ini bukan operasi biasa. Ini adalah serangan balasan yang skalanya jauh lebih besar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Ketika hitungan mundur dimulai, seluruh tim peluncur berdiri di posisi masing-masing sambil menunggu detik terakhir. 5 detik terasa sangat lama. 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Dalam sekejap mesin peluncur menyala dengan suara gemuruh yang sangat keras. Api besar menyembur dari bawah rudal pertama dan mendorongnya melesat menuju langit malam. Tidak lama kemudian rudal kedua ikut meluncur, disusul oleh rudal ketiga dan keempat. Dalam waktu yang sangat singkat puluhan rudal mulai meninggalkan peluncurnya, satu persatu. Langit di atas pangkalan militer itu berubah menjadi terang oleh cahaya api dari mesin roket yang menyala kuat. Para prajurit yang berada di sekitar area peluncuran hanya bisa menatap ke langit ketika deretan rudal itu terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Operasi peluncuran itu berlangsung sangat cepat, tetapi juga sangat terkoordinasi. Dalam beberapa menit saja jumlah rudal yang telah meluncur mencapai 100 unit. Setiap rudal dirancang untuk terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan mengikuti jalur yang sudah diprogram sebelumnya. Setelah melewati atmosfer atas, rudal-rudal itu mulai bergerak menuju target mereka yang berada ribuan kilometer di arah barat. Di ruang komando, para perwira militer Iran memantau lintasan setiap rudal melalui layar radar besar yang menampilkan titik-titik merah bergerak cepat. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Suasana tetap tegang karena mereka tahu bahwa perjalanan rudal itu baru saja dimulai. Target utama mereka adalah wilayah militer penting di Israel, terutama pusat militer di kota Tel Aviv. Ketika 100 titik merah itu bergerak semakin mendekati wilayah Israel, semua orang di ruangan itu menyadari satu hal. Dunia mungkin akan segera menyaksikan salah satu serangan rudal terbesar dalam sejarah konflik modern. Beberapa menit setelah 100 rudal itu meninggalkan wilayah Iran, perjalanan mereka melintasi langit Timur Tengah mulai terdeteksi oleh berbagai sistem pemantauan militer di kawasan tersebut. Di Israel, Pusat Komando Pertahanan Udara yang selalu aktif 24 jam tiba-tiba menerima sinyal yang tidak biasa dari radar jarak jauh mereka. Awalnya hanya terlihat beberapa titik kecil di layar, sesuatu yang biasanya masih dianggap sebagai kemungkinan gangguan sistem atau objek tak dikenal yang belum tentu berbahaya. Namun dalam waktu sangat singkat jumlah titik itu bertambah banyak. Operator radar yang bertugas malam itu mulai menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang sangat serius. Titik-titik tersebut bergerak sangat cepat dan semuanya berasal dari arah yang sama, yaitu dari timur laut.
Salah satu operator segera memperbesar tampilan radar untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Ketika sistem analisis otomatis selesai memproses data lintasan objek-objek tersebut, layar besar di ruang komando menampilkan peringatan merah. Sistem mengidentifikasi puluhan objek yang memiliki karakteristik penerbangan rudal balistik. Dalam hitungan detik suasana ruang komando berubah dari tenang menjadi penuh ketegangan. Para perwira yang bertugas segera dipanggil untuk melihat langsung situasi yang muncul di layar. Mereka memperhatikan jalur lintasan objek-objek tersebut dan menyadari bahwa jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Bukan 10, bukan 20, tetapi hampir 100 objek bergerak cepat menuju wilayah Israel. Salah satu perwira senior langsung memerintahkan agar sistem pertahanan udara nasional segera diaktifkan secara penuh. Informasi itu juga dikirimkan ke berbagai pangkalan militer serta unit pertahanan udara yang tersebar di berbagai kota besar. Sirene peringatan mulai dipersiapkan untuk diaktifkan di beberapa wilayah. Semua orang di ruang komando menyadari bahwa mereka mungkin sedang menghadapi salah satu serangan rudal terbesar yang pernah diarahkan ke negara mereka. Beberapa analis militer mencoba menghitung kecepatan objek-objek tersebut dan hasilnya membuat mereka semakin tegang. Rudal-rudal itu melaju sangat cepat, jauh lebih cepat dari banyak serangan sebelumnya yang pernah mereka tangani. Waktu yang tersedia untuk mencegatnya menjadi sangat terbatas. Malam yang awalnya terasa normal bagi warga Tel Aviv kini perlahan berubah menjadi detik-detik menuju situasi yang sangat berbahaya. Beberapa saat setelah radar memastikan bahwa puluhan objek yang melaju di langit adalah rudal balistik, Pusat Komando Pertahanan Israel langsung mengaktifkan seluruh sistem pertahanan udara mereka. Salah satu sistem yang paling terkenal tentu saja adalah Iron Dome, sebuah sistem pencegat rudal yang selama ini dianggap sebagai pelindung utama kota-kota besar di Israel. Operator pertahanan udara segera memasukkan data lintasan rudal yang terus diperbarui oleh radar jarak jauh. Layar-layar besar di ruang komando dipenuhi garis-garis lintasan yang menunjukkan arah datangnya setiap rudal. Para analis militer dengan cepat menghitung kemungkinan target dari setiap jalur penerbangan tersebut. Hasilnya membuat suasana semakin tegang karena sebagian besar lintasan menunjukkan arah menuju wilayah padat dan fasilitas militer penting di sekitar Tel Aviv. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Komandan Pertahanan Udara memberi perintah untuk menembakkan rudal pencegat. Dalam beberapa detik baterai Iron Dome di berbagai lokasi mulai bergerak. Peluncur-peluncur rudal pencegat yang selama ini siaga langsung mengarah ke langit. Api menyala dari bawah peluncur ketika rudal pencegat pertama meluncur dengan kecepatan tinggi untuk menghadang ancaman yang datang. Tidak lama kemudian rudal pencegat kedua dan ketiga ikut diluncurkan. Dari kejauhan langit malam mulai dipenuhi garis cahaya yang bergerak cepat ke atas. Setiap rudal pencegat mencoba mengejar satu target yang sudah dikunci oleh sistem radar. Biasanya Iron Dome dikenal sangat efektif dalam menghentikan roket atau rudal jarak menengah. Namun malam itu situasinya sangat berbeda. Jumlah rudal yang datang terlalu banyak dan kecepatan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan banyak serangan sebelumnya. Para operator di ruang komando terus memantau hasil pencegatan satu persatu. Beberapa rudal berhasil dihancurkan di udara dan terlihat sebagai kilatan ledakan kecil di langit malam. Tetapi tidak semua bisa dihentikan. Beberapa objek masih terus melaju melewati garis pertahanan pertama. Sistem Iron Dome terus bekerja tanpa henti. Tetapi tekanan pada sistem pertahanan udara semakin besar karena puluhan rudal masih berada dalam jalur menuju wilayah Israel. Para perwira militer mulai menyadari bahwa malam itu pertahanan udara mereka sedang diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika terlalu banyak rudal yang lolos, maka dampaknya bisa sangat besar terutama bagi kota Tel Aviv yang menjadi salah satu target utama serangan tersebut. Di ruang komando pertahanan udara Israel, layar radar terus memperlihatkan pergerakan puluhan objek yang melaju menuju wilayah negara itu. Setiap beberapa detik sistem komputer memperbarui data lintasan dan menghitung kemungkinan titik jatuh dari setiap rudal yang belum berhasil dicegat. Para operator bekerja tanpa henti, mata mereka terpaku pada layar yang dipenuhi simbol merah yang bergerak cepat. Setiap simbol itu mewakili satu rudal balistik yang sedang meluncur dari langit menuju tanah. Beberapa menit sebelumnya mereka masih berharap bahwa sebagian besar ancaman bisa dihentikan oleh sistem Iron Dome dan pertahanan udara lainnya. Namun kenyataan yang muncul di layar perlahan mulai mengubah harapan itu menjadi kekhawatiran besar. Beberapa rudal memang berhasil dihancurkan di udara dan terlihat sebagai kilatan ledakan kecil yang sebentar saja muncul lalu hilang di langit malam. Tetapi jumlah rudal yang datang terlalu banyak. Kecepatan mereka juga membuat waktu reaksi menjadi sangat sempit. Beberapa operator mulai melaporkan bahwa sejumlah rudal berhasil melewati lapisan pertahanan pertama. Artinya rudal-rudal itu sekarang berada lebih dekat dengan wilayah daratan Israel. Informasi tersebut segera diteruskan ke berbagai unit militer dan pusat komando lainnya. Di Tel Aviv sirene peringatan akhirnya dibunyikan di hampir seluruh kota. Suara sirene yang panjang dan melengking membuat warga langsung menyadari bahwa mereka harus segera mencari tempat perlindungan. Orang-orang yang masih berada di jalan berlari menuju bangunan terdekat. Kendaraan berhenti mendadak di pinggir jalan. Beberapa orang bahkan meninggalkan mobil mereka dan berlari menuju bunker bawah tanah. Sementara itu di langit, beberapa rudal yang lolos dari pencegatan terus melaju tanpa hambatan.
Jalur lintasan mereka menunjukkan satu tujuan yang sangat sensitif, yaitu kawasan militer utama di Tel Aviv yang berisi berbagai fasilitas penting milik Angkatan Bersenjata Israel. Para analis militer di ruang komando melihat proyeksi titik jatuh yang muncul di layar mereka dan langsung memahami betapa seriusnya situasi ini. Jika rudal-rudal itu benar-benar menghantam target yang diprediksi, dampaknya bisa sangat besar baik bagi militer maupun bagi kota Tel Aviv secara keseluruhan. Waktu yang tersisa sekarang hanya beberapa menit sebelum objek-objek itu mencapai tanah. Detik-detik berikutnya akan menentukan apakah pertahanan udara Israel mampu menahan serangan ini atau justru harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa rudal balistik telah berhasil menembus pertahanan mereka dan menuju target yang sangat penting. Beberapa menit sebelum rudal-rudal itu mencapai wilayah Israel, suasana di Tel Aviv berubah menjadi sangat mencekam. Sirene peringatan yang meraung panjang terdengar hampir di seluruh kota. Suara itu memantul di antara gedung-gedung tinggi dan membuat banyak orang langsung menyadari bahwa situasinya tidak seperti biasanya. Warga yang sudah terbiasa dengan ancaman roket memang sering mendengar sirene seperti itu. Tetapi malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Banyak orang melihat ke langit dengan rasa cemas, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian orang berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah yang tersebar di berbagai sudut kota. Pintu-pintu bunker dibuka dan orang-orang mulai masuk dengan wajah tegang. Di beberapa tempat orang tua menggenggam tangan anggota keluarganya dengan erat sambil menunggu di dalam ruangan perlindungan yang sempit. Sementara itu, di pusat komando militer Israel, para operator radar terus memberikan laporan terbaru tentang posisi rudal yang masih melaju menuju daratan. Titik-titik merah di layar semakin mendekati wilayah Tel Aviv. Sistem komputer terus menghitung waktu kedatangan setiap rudal dengan akurasi yang sangat tinggi. Beberapa perwira mencoba menenangkan suasana di ruang komando, tetapi ketegangan tetap terasa jelas. Mereka tahu bahwa beberapa rudal telah berhasil melewati sistem pertahanan udara dan sekarang tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan selain menunggu. Para analis militer melihat jalur lintasan rudal yang terus diperbarui dan menyadari bahwa beberapa di antaranya benar-benar menuju kawasan militer utama di pusat Tel Aviv. Kompleks militer itu merupakan salah satu fasilitas strategis yang menampung berbagai unit penting serta pusat koordinasi militer. Jika rudal balistik dengan hulu ledak besar menghantam kawasan tersebut, dampaknya bisa sangat besar. Di langit malam yang gelap, objek-objek yang tidak terlihat oleh mata manusia itu terus meluncur dengan kecepatan luar biasa. Mereka menembus atmosfer dengan jalur yang hampir tidak bisa dihentikan. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat bagi orang-orang yang menunggu di ruang komando maupun bagi warga yang bersembunyi di bunker. Tidak ada suara ledakan yang terdengar saat itu, hanya sirene yang terus meraung dan rasa tegang yang semakin kuat. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, tetapi tidak ada yang tahu persis bagaimana dampaknya ketika rudal-rudal itu akhirnya mencapai tanah. Beberapa detik setelah sistem radar menunjukkan bahwa rudal pertama sudah sangat dekat dengan wilayah Tel Aviv, sesuatu akhirnya terjadi yang membuat semua orang yang mendengarnya langsung terdiam. Sebuah kilatan cahaya sangat terang muncul di langit malam, diikuti oleh suara ledakan yang begitu kuat hingga terasa seperti mengguncang tanah di sekitarnya. Ledakan pertama itu terjadi di kawasan militer utama yang menjadi salah satu target utama serangan. Dalam sepersekian detik api besar langsung membumbung tinggi ke udara. Asap hitam mulai menyebar dan potongan-potongan puing berterbangan ke berbagai arah akibat gelombang kejut yang sangat kuat. Orang-orang yang berada di dalam bunker bawah tanah hanya bisa saling memandang dengan wajah tegang ketika suara dentuman besar itu terdengar dari atas. Banyak dari mereka belum pernah mendengar ledakan sebesar itu sebelumnya. Di ruang komando militer Israel, para operator radar langsung melihat satu titik di layar menghilang yang menandakan bahwa rudal pertama telah menghantam tanah. Tidak ada waktu untuk menganalisis terlalu lama karena beberapa detik kemudian ledakan kedua terdengar. Kali ini suara dentumannya bahkan lebih keras. Beberapa rudal balistik yang membawa hulu ledak sangat berat menghantam kompleks militer di Tel Aviv hampir secara berurutan. Setiap ledakan menciptakan gelombang kejut yang mampu merusak bangunan di sekitarnya. Api mulai menyebar di beberapa bagian fasilitas militer tersebut. Kendaraan militer yang terparkir di area terbuka terbakar hebat. Lampu-lampu di sekitar lokasi mulai padam satu persatu akibat kerusakan pada jaringan listrik. Para personel militer yang berada di sekitar area mencoba mencari perlindungan sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ledakan demi ledakan terus terdengar dalam selang waktu yang sangat singkat. Beberapa bangunan besar di kompleks militer mengalami kerusakan parah akibat hantaman langsung rudal. Asap tebal mulai menutupi sebagian langit Tel Aviv dan cahaya api membuat malam yang gelap berubah menjadi merah terang. Sementara itu di berbagai titik kota, warga yang berada di tempat perlindungan hanya bisa menunggu dengan rasa cemas karena suara ledakan yang terus terdengar menunjukkan bahwa serangan itu belum sepenuhnya selesai. Malam yang awalnya terlihat normal kini telah berubah menjadi salah satu malam paling menegangkan yang pernah dialami kota itu. Beberapa menit setelah ledakan pertama mengguncang Tel Aviv, situasi di kawasan militer yang menjadi target utama mulai terlihat semakin jelas. Api besar masih membakar beberapa bangunan di dalam kompleks tersebut. Asap hitam pekat naik tinggi ke langit malam dan terlihat dari berbagai sudut kota.
beberapa fasilitas militer yang sebelumnya berdiri kokoh kini berubah menjadi puing-puing berserakan. Ledakan dari rudal balistik yang membawa bahan peledak sangat besar telah menciptakan kerusakan yang luas dalam waktu sangat singkat. Di dalam area kompleks militer, beberapa kendaraan lapis baja terlihat rusak dan sebagian terbakar. Jalanan di sekitar fasilitas itu dipenuhi pecahan beton, logam, serta potongan material bangunan yang terlempar akibat gelombang kejut. Para personel militer yang selamat dari hantaman pertama berusaha bergerak cepat untuk membantu rekan-rekan mereka yang terluka. Beberapa tim darurat militer mulai berlari menuju titik-titik yang paling parah terkena ledakan. Suasana di lokasi sangat kacau karena sebagian bangunan mengalami keruntuhan sebagian dan beberapa bagian fasilitas masih dilalap api. Sementara itu, suara sirene kendaraan darurat mulai terdengar mendekati lokasi. Unit pemadam kebakaran militer dan tim medis segera dikerahkan untuk mencoba mengendalikan situasi. Mereka tahu bahwa setiap detik sangat berharga bagi para korban yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan. Di pusat komando militer Israel yang berada di lokasi berbeda, laporan-laporan awal mulai masuk secara bertahap. Informasi pertama menyebutkan bahwa beberapa rudal balistik berhasil menghantam langsung area penting di kompleks militer Tel Aviv. Kerusakan yang terjadi jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Beberapa bangunan yang digunakan sebagai fasilitas komando dan tempat berkumpulnya personel militer mengalami kerusakan berat. Para analis militer yang menerima laporan tersebut mulai memahami betapa seriusnya dampak serangan ini. Mereka menyadari bahwa serangan rudal balistik dengan hulu ledak besar mampu menimbulkan kerusakan yang sangat luas bahkan dalam satu kali hantaman saja. Kini dengan beberapa rudal yang berhasil mengenai target, situasi di pusat militer Tel Aviv berubah menjadi lokasi bencana besar. Api masih menyala di beberapa titik dan tim penyelamat terus bekerja di tengah asap tebal serta puing-puing yang menutupi sebagian area kompleks militer tersebut. Beberapa jam setelah serangan itu terjadi, gambaran tentang dampak sebenarnya mulai perlahan terlihat. Di dalam kompleks militer yang hancur di Tel Aviv, tim penyelamat bekerja tanpa henti di tengah asap dan puing-puing bangunan yang masih berserakan. Lampu sorot besar dipasang untuk menerangi area yang gelap karena sebagian besar jaringan listrik di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat ledakan. Suara alat berat, teriakan perintah, serta sirena ambulans bercampur menjadi satu menciptakan suasana yang sangat tegang. Tim medis militer berusaha mengevakuasi para korban yang berhasil ditemukan di antara runtuhan. Beberapa prajurit yang terluka segera dibawa menuju kendaraan ambulans untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun tidak semua korban dapat diselamatkan. Ledakan dari rudal balistik dengan hulu ledak yang sangat besar telah menimbulkan kerusakan luar biasa pada bangunan yang berada di titik hantaman. Beberapa fasilitas militer yang sebelumnya dipenuhi personel runtuh dalam hitungan detik ketika rudal menghantamnya. Para penyelamat yang menggali puing-puing mulai menemukan semakin banyak korban yang tidak selamat. Laporan awal yang masuk ke pusat komando militer Israel menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa terus meningkat seiring dengan ditemukannya lebih banyak personel di lokasi yang hancur. Informasi yang beredar di kalangan militer menyebutkan angka yang sangat mengejutkan. Diperkirakan sekitar 3.000 tentara tewas dalam serangan tersebut, menjadikannya salah satu kehilangan personel terbesar dalam satu peristiwa di kawasan itu. Angka tersebut membuat banyak pejabat militer terdiam karena besarnya dampak yang terjadi dalam waktu sangat singkat. Para analis militer mencoba memahami bagaimana serangan sebesar ini bisa menembus pertahanan udara yang selama ini dianggap sangat kuat. Banyak faktor mulai dibahas mulai dari jumlah rudal yang sangat besar hingga kecepatan rudal balistik yang membuat waktu pencegatan menjadi sangat terbatas. Sementara itu di Tel Aviv, warga kota masih berada di dalam tempat perlindungan karena belum ada kepastian bahwa situasi telah sepenuhnya aman. Asap dari lokasi ledakan masih terlihat membumbung tinggi di langit malam. Malam itu meninggalkan gambaran yang tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya, terutama bagi para prajurit dan tim penyelamat yang berada langsung di tengah kehancuran tersebut. Ketika fajar mulai mendekati wilayah Tel Aviv, kabar tentang serangan besar itu telah menyebar ke seluruh dunia. Media internasional mulai menyiarkan laporan awal tentang ledakan besar yang menghantam pusat militer Israel. Gambar-gambar asap tebal yang naik dari kawasan militer di Tel Aviv segera muncul di berbagai layar televisi dan platform berita digital. Banyak negara langsung memantau situasi dengan sangat serius karena mereka memahami bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik perubahan besar dalam konflik di kawasan Timur Tengah. Para analis militer di berbagai negara mulai membahas bagaimana serangan itu terjadi dan bagaimana puluhan rudal balistik dapat mencapai target penting di Israel. Beberapa pihak menyoroti jumlah rudal yang sangat besar serta kecepatan tinggi yang membuat sistem pertahanan udara berada di bawah tekanan luar biasa. Sementara itu pemerintah di berbagai negara mulai mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Di Israel sendiri suasana berkabung mulai terasa di berbagai kalangan militer setelah laporan korban jiwa yang sangat besar mulai dikonfirmasi. Kehilangan ribuan tentara dalam satu serangan merupakan peristiwa yang sangat berat bagi negara manapun. Banyak keluarga prajurit menunggu kabar tentang anggota keluarga mereka yang bertugas di kompleks militer tersebut pada malam serangan. Di sisi lain, para pejabat militer Israel mulai mengadakan rapat darurat untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa serangan itu tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik tetapi juga mengubah dinamika keamanan di kawasan.
Dunia kini menahan napas menunggu bagaimana situasi akan berkembang setelah serangan besar tersebut. Banyak pihak khawatir bahwa peristiwa ini dapat memicu eskalasi yang jauh lebih luas jika tidak segera dikendalikan. Satu hal yang jelas, malam ketika 100 rudal balistik meluncur menuju Tel Aviv telah menjadi salah satu momen yang akan selalu diingat dalam sejarah konflik modern di Timur Tengah.